yusaddiqul aqlu biwujudihi taratan wa bi adamihi ukhra. Maka akal kita membenarkan demikian. Boleh jadi hari ini Allah berikan rezeki kepada si Z 1 dinar, besok tidak. Itu bisa-bisa saja dan sah-sah saja menurut akal yang sehat. Nah, itulah yang disebut dengan jaiz. Udah ya? Wal nadhkur lakal aqaidal khamsina mujmalatan qabla dzikriha mufassalatan. Dan hendak kami sebutkan akidah-akidah yang 50 itu secara global, ya, sebelum kami menyebutkannya secara terperinci. Jadi terkait dengan akidah yang 50 itu akan disebutkan secara global dan akan disebutkan juga secara detail. Fa'lam annahu yajibu lahu subhanahu wa ta'ala 20 sifatan wa yastahilu alaihi 20 wa yajuzu fi haqqihi ta'ala amrun wahidun fahadhihi ihda wa arba'una. Ketahuilah bahwasanya wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana wajib tadi apa? Akal tidak akan percaya kalau itu tidak ada pada Allah. Jadi makna wajib pada Allah bukan berarti Allah kalau nggak ada sifat itu berdosa. Enggak, bukan itu maknanya. Maknanya apa? Akal tidak percaya kalau sifat itu tidak ada pada Allah. Wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala 20 sifat. Dan mustahil bagi Allah 20 sifat. Dan boleh bagi Allah 1 sifat. Jumlahnya berapa? 41. Wa yajibu lirrusuli arba'atun wa yastahilu alaihim arba'atun wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu amrun wahidun fahadhil khamsuna. Dan wajib bagi para rasul 4 sifat dan mustahil terhadap para rasul 4 sifat dan boleh pada hak rasul alaihi salatu wassalam 1 sifat. Ya, maka ini jumlahnya 9. 9 ditambah dengan 41 jadinya 50. Itu secara global. Secara global, akidah yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam yang balik berakal ada 50. Yang pertama, 20 sifat yang wajib pada Allah, 20 sifat yang mustahil pada Allah, 1 sifat yang harus pada Allah. 4 sifat yang wajib pada Rasul, 4 sifat yang mustahil pada Rasul, 1 sifat yang boleh pada Rasul. Totalnya 50. Wasayati tahrirul kalami 'inda dzikriha mufassalatan insyaallah ta'ala. Dan jangan kemana-mana, akan dibahas, diurai secara detail satu persatu daripada 50 akidah tersebut. Jangan kemana-mana, kami akan kembali. Al-awwalu minas sifatil wajibati lahu ta'ala al-wujudu. Yang pertama daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah sifat wujud. Ya, waqtulifa fi ma'nahu, dan para ulama berbeda pendapat mengenai makna daripada sifat wujud. Apa makna wujud? Kita menghafal wujud, qidam, baqa. Apa makna wujud? Para ulama berbeda pendapat. Faqala ghairul imamil asy'ari wa man tabi'ahu. Maka berkata selain Imam Asy'ari dan selain daripada pengikut-pengikut Imam Asy'ari. Berarti ini adalah kelompok Imam Abu Mansur Al-Maturidi.
Karena dua kelompok yang paling besar di dalam ilmu tauhid, yaitu kelompok Imam Asy'ari dan kelompok Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, selain daripada Imam Asy'ari dan pengikut Imam Asy'ari mengatakan bahwa al-wujudu hiyal halul wajibatu lidzati ma damatid datu. Yang dikatakan wujud adalah sebuah hal. Hal inilah sebuah keadaan, sebuah kondisi, sifat hal. Sifat hal, sifat yang tidak nampak dilihat ketika Allah membuka hijab pada mata kita. Seandainya Allah buka hijab pada mata kita, kita nggak nampak lihat sifat hal itu. Jadi menurut kelompok Imam Abu Mansur Al-Maturidi, makna wujud adalah sifat hal yang wajib bagi suatu zat selama zat itu masih ada. Jadi wujud Allah artinya sifat Allah yang ada pada zat Allah, dan sifat itu selalu melekat ya pada Allah. Karena Allah sifatnya kekal selama-lamanya, maka wujud Allah itu kekal selama-lamanya. Wa hadhil halu la tu'allalu bi'illatin. Dan sifat hal ini tidak diilatkan dengan satu ilat pun. Artinya adanya sifat wujud itu tidak bersebab daripada sesuatu sebab apapun. Wujud Allah tidak tersebab daripada suatu sebab apapun. Wa makna kauniha halan annaha lam tartaqi ila darajatil mawjudi hatta tusyahada walam tanhat ila darajatil ma'dumi hatta takunu adaman mahdhan. Dan bermula makna keadaannya sifat wujud itu hal itu sesungguhnya ya, sifat hal itu tidak naik ia kepada derajat mawjud sehingga dilihatkan, dan tidak turun ia kepada derajat ma'dum sehingga ada ia itu tidak ada sama sekali. Jadi sifat hal ini dia berada di tengah. Dia tidak naik pada posisi sifat mawjud dan dia tidak turun pada posisi sifat ma'dum. Kalau mawjud, bagaimana yang disebut sifat mawjud? Kalau sifat mawjud, seandainya dibuka hijab nampak dilihat. Misalnya Allah buka hijab hari ini, kita nampak melihat sifat-sifat yang mawjud. Seperti sifat ma'ani, kudrah, iradah, itu nampak dilihat. Tetapi sifat hal ini dia tidak nampak dilihat sekalipun dibuka hijab. Sifat hal ini ada, tapi dia tidak sampai pada derajat mawjud dan dia tidak turun sampai pada derajat ma'dum. Kalau yang ma'dum tidak pernah ada sama sekali. Jadi wujud Allah itu suatu sifat yang melekat pada Allah, dan sifat itu tidak nampak dilihat seandainya Allah bukakan hijab. Dan sifat itu ada. Itu namanya sifat hal. Bal hiya wasitatun bainal mawjudi wal ma'dumi. Akan tetapi sifat hal itu adalah sifat yang berada pada posisi pertengahan di antara mawjud dan ma'dum. Apa bedanya antara sifat mawjud dan sifat ma'dum? Kalau mawjud, seandainya dibuka hijab nampak dilihat. Kalau ma'dum, itu memang tidak ada sifat. Jadi kalau hal, dia berada di tengah. Contohnya seperti ini. Fawjudu Zaidin masalan halun wajibatun li zatihi ay la tanfakku anha. Contohnya, wujud seseorang itu adalah sebuah sifat. Wujud itu wujud seseorang itu adalah sebuah sifat yang melekat pada zat seseorang. La tanfakku anha, sifat itu tidak akan terlepas, tidak akan terpisah, tidak akan terpisah daripada zat seseorang. Wa makna qaulihim la tu'allalu bi'illatin annaha lam tansha' an syai'in bikhilafi kauni Zaidin qadiran masalan fa innahu nasha'a an qudratihi. Contoh tadi adalah wujud seseorang. Wujud seseorang itu adalah sebuah sifat hal yang melekat pada diri seseorang,
di mana sifat itu tidak akan hilang kecuali orangnya hilang. Misalnya na tanya, na manusia. Na itulah sifat. Ada itulah sifat. Sifat di mana sifat itu melekat pada seseorang. Kapan sifat itu hilang? Ketika manusia itu sudah mati. Mati orang kalau kena nalih kan? Berarti baru ada sifatnya. Na mantau dep sipulannya. Berarti mantang na sifat wujud. Bak sipulan. Ketika dia sudah mati, enggak lagi disebut ada, tiada. Maka hanalih sifat wujud. Jadi sifat wujudnya sifat yang sifat itu ada, tetapi derajatnya tidak sampai pada mewujud dan tidak turun pada makdum. Nah, sifat hal tidak diilat dengan satu ilat pun. Bagaimana maksudnya? Yaitu sifat hal tidak terjadi daripada sesuatu yang lain. Contoh sifat yang terjadi daripada sesuatu yang lain, seperti keadaan seseorang itu kuat, keadaan seseorang itu berani. Udah, keadaan seseorang itu kuat itu timbul karena dia punya sifat kuat. Ketika sira urang na sifat tega, maka keurengan ke urang yang tega. Jadi sebutan urang yang tega itulah sifat yang terjadi karena na sifat tega pak urangnya. Nah, kan? Jadi kalau sifat wujud ini dia tidak timbul atau tidak bersebab dengan sesuatu yang lain. Dia terjadi atau ada dengan sendirinya tanpa tersebab dengan sesuatu yang lain. Fakaunu Zaidin qadiran masalan. Maka bermula keadaan si Zaid itu yang kuasa menan contoh, ya. Wa wujuduhu, dan wujudnya si Zaid halani itu dua buah sifat hal, qaimani yang berdiri keduanya dua sifat, bidatihi pada zatnya si Zaid. Ya. Ghairu mahsusaini bihasatin, kedua sifat tersebut tidak dapat ditemukan dengan panca indera minal hawasil khamsi, daripada panca indera yang 5. Misalnya kita mengatakan wujud si Zaid, keadaan adanya si Zaid. Ada itu adalah sifat hal. Yang mana ada itu tidak bisa ditemukan dengan panca indera. Ada, dan tak nanya yang dia tak urang ji zat ji yang dia dengar. Yang dia takalan urang ji sifat na ji dia tak handa. Ada saya, adanya dia tak handa. Yang dia tak urang zatnya yang dia tak. Yang kunya ke yang kena pegah, ada itu adalah sifat hal yang dia tidak dapat ditemukan dengan panca indera yang 5. Tak nak kalan handa, tak nak mat hana membantu, tak nak cium hana mobile. Ya, benar kan? Tak nak dengar hana ada, tak nak rasa handa. Itu namanya sifat hal. Nah, guna dua buah contoh. Yang pertama, keadaan si Z itu yang kuasa, kaunun. Mesti contoh long tega. Nyo yang dia tak long zat di urang yang dia tak. Teganya hande tak. Keadaan long teganya hande. Karenanya sifat hal. Dan sifatnya na. Kebuktina tak tega urangnya. Menyahana mesti gaknya tak pegah hana tega. Berarti mungkin gebut pangguni kan. Gebut padi lam bumi, gebut kaya raya-raya, kerja mungkin. Tetapi untuk tak nak dapatkan teganya handa. Tak nak mat pat tega. Mesti urang pat hidup tega. Pu bak punyung, pu bak hidup tega, atau bak jarau hidup tega kan. Hidup teganya kan bak jarau, kan bak Tapi yang jelas nah teganya bak manusia. Ya, beda ji illa annal awwala lahu illatun yansha'u anha. Kecuali yang pertama itu baginya ada ilat yang terjadi ianya yang pertama daripadanya ilat. Wahyal kudratu. Apakah sidara urang tega? Nyan sidara urang tega nyan musebab daripada nasifut tega ba urangnya. Tetapi meda pegah sidara urang na, sidara urang
Karena nyan nanya tidak musebab pada sifat urungan yang lain. Beda dengan tiga. Apakah urungan tiga? Nyan tiga urungan nyan musebab ngan gara-gara na sifat tiga. Maka akan mengilat. Sementara na urun apakah sidit kana. Nyan na sidit nyan hana musebab ngan sifat sidit yang lain. Wasani la illata lahu, dan bermula yang kedua itu tidak ada ilat bagi yang kedua. Wa hadza dhabitun lil halin nafsiyati, dan bermula ini itu pengertian bagi sifat hal yang nafsiyah. Jadi kelompok Maturidiyah gekeun sifat wujudnya adalah sifat nafsiyah. Ya, sifat nafsiyah gitu. Atau sifat hal yang nafsiyah. Wa kullu halin qa'imatun bidatin ya ghaira mu'allalatin bi'illatin tusamma sifatan nafsiyatan. Dan bermula tiap-tiap sifat hal qa'imatin ya, yang hidang ia sifat bizatin dengan suatu zat, ghairi mu'allatin lagi yang hana mu'ilat dengan sebuah ilat, bersama sifatan nafsiyatan, itu dinamakan akannya sifat akan sifat nafsiyah. Jadi setiap sifat hal yang hidang ba'zat yang hana mu'ilat dengan sebuah ilat, maka kepunan nyan sifat nafsiyah. Wahyallati la tu'akalu zatu bidunia, dan bermula dia sifat nafsiyah adalah sifat yang tidak ditemukan atau yang tidak dilogikakan sebuah zat tanpa sifat nafsiyah. Kiban yang ke sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang hantar rumpuk zat menyahana sifatnya. Kak, lagi ada pegah puno. Na sila urung. Misi hana sifat na, nyan hana urungnya. Yang ke sifat nafsiyah. Ay la tutasawwaru dhatu bil akli wa tudraku illa bisifatiha. Artinya tidak dapat dinalar zat dengan akal dan tidak ditemukan kecuali dengan adanya sifat nafsiyah. Contoh, kata hayyuzi lil jarmi, seperti mengambil tempat bagi benda. Fa innaka in tasawwartahu wa adraktahu adrakta annahu mutahayyizun. Contoh, setiap benda itu pasti mengambil lokasi, mengambil tempat. Maka ketika kita menemukan benda, di sini ada benda, ada HP, maka pasti benda itu mengambil tempat. Apa tu HP di meja? Maka HP-nya icok lokasi daripada meja UB kadar HP. Yang jelas. Maka han akan tarumpa HP-nya hana tarumpa icok tempat yang dapat duduk. Ya, yang ikut dengan sifat nafsiyah. Wa ala hadzal qauli wa huwa kaunul wujudi halan, dan berdasarkan pendapat ini ya, yaitu wujud, sifat wujud adalah sifat hal, fadzatullahi ta'ala ghairu wujudihi, maka zat Allah itu bukan wujud dirinya Allah. Paham ya? Zat Allah bukan wujud Allah. Paham ya? Kalau menurut pendapat Maturidiyah, zat Allah itu bukan wujudnya Allah. Paham? Zat Allah itu bukan wujudnya Allah. Wujud adalah sifat Allah, sementara zat adalah ya zat. Jadi beda antara zat dengan sifat. Wa zawatul hawadisi ghairu wujudatiha, dan segala zat-zat makhluk yang hawadis itu bukan diri wujudnya zat. Contoh, zat tanyo, nyo zat tanyo. Nyo zat nyo adalah bukan diri wujud tanyo. Wujud itu adalah sebuah sifat yang melekat pada zat. Jadi pada zat itu ada dua. Ada zat, ada sifat. Sifat itu apa? Sifat wujudnya. Maka menurut pendapat Maturidiyah, wujud sebuah zat bukan diri zat. Sudah paham? Wujud sebuah zat bukan diri
Diri zat. Wujud Allah itu bukan zat Allah. Wujud ya wujud, zat ya zat. Itu pemahaman menurut kelompok Maturidiyah. Paham Wadi? Paham? Udah. Sekarang kita melihat pandangan kelompok Asy'ari. Wa qala al-Asy'ariyu wa man tabi'ahu, dan berkata Imam Asy'ari dan pengikut-pengikutnya, al-wujudu ainul mawjudi. Bermula wujud itu ain mawjud. Pendapat Imam Asy'ari dan pengikutnya, murid-muridnya, ya, wujud sesuatu adalah diri sesuatu. Wujud HP adalah diri HP. Maka tidak bisa dipisahkan antara zat dan wujud zatnya. Kalau tadi menurut pendapat kelompok Maturidiyah, wujud HP bukan diri HP. HP adalah sebuah benda, wujud itulah sebuah sifat. Tetapi menurut kelompok Asy'ariyah, wujud HP itu adalah diri HP. Wujud dan zat itu sama. Maka yang kita hafai wujud kidam baka itu menurut Maturidiyah. Karena ternyata terjadikan wujud sebagai sifat. Menurut Asy'ariyah wujudnya adalah zat. Wujud Allah adalah zat Allah. Maka menyetafai wujud kidam berarti wujudnya bukan sifat. Menurut pandangan Asy'ariyah. Paham kira-kira? Allah. Fa'ala hadza wujudullahi ainu zatihi. Maka berdasarkan pendapat Imam Asy'ari, bermula wujud Allah itu in zatnya Allah. Wujud Allah berarti in zat Allah. Yang kena pegah tidak bisa dipisahkan antara wujud dan zat menurut pendapat Imam Asy'ari. Bila pegah wujud Allah berarti wujudnya ni kenyan Allah. Ya, benar. Wujud Allah ni kenyan Allah. Menyebutkan wujud Allah kan diri Allah. Wujud sifat, Allah zat. Jadi beda. Ka. Ghairu zaidin alaihi fil khariji. Yang tidak lebih, ya, ianya wujud di atasnya inzat pada kharij. Jadi tidak bisa dipisahkan antara wujud dengan zat menurut mazhab Asy'ariyah atau Imam Asy'ari. Wa wujudul hadisi ainu dzati, dan bermula wujud sesuatu yang hadis itu ain zatnya yang hadis. Wujud manusia berarti in manusia, diri manusia. Wujud binatang, in binatang. Pokoknya wujud sesuatu yang baharu adalah diri yang baharu tersebut. Wa ala hadza la yadharu addul wujudi sifatan. Dan berdasarkan pendapat Imam Asy'ari, tidak menghitungkan wujud itu sebagai sifat. Maka yang dafalidnya wujud, qidam, baqa, tahetong lagi tanya wujud sebagai sifat, nyan adalah tanya ke tadeng red mazhab Abu Mansur Al-Maturidi kan red mazhab Imam Asy'ari. Tapi dua-dua mazhab ini adalah mazhab muktabarah dalam hal akidah. Karena pegangan gedenya dalam hal akidah, ya, yaitu Abu Mansur Maturidi dan Imam Asy'ari. Maka dua-duanya betul. Yang baik ni bak Mu'tazilah, bak Syiah, nyan yang baik. Bak Wahabiyah, yang baik. Ka. Li'anna al-wujuda ainu dzati, pakan munya berdasarkan pendapat Imam Asy'ari, wujud hana termasuk dalam sifat karena wujud adalah diri zat. Wujud nama lain daripada diri zat. Ka, mesti dah pegah wujud Allah. Wujud Allah itulah zat Allah.
yang menurut pandangan Imam Asy'ari dan murid-muridnya. Moya menurut pandangan Abu Mansur Al-Maturidi, wujud Allah bukan diri zat Allah. Wujud itu sifat, Allah adalah zat. Jadi wujud sebuah sifat yang melekat pada zat Allah. Faham? Kak. Wasifatu ghairu zati, dan bermula sifat itu bukan zat. Jadi menurut Imam Asy'ari, wujud itu bukan sifat. Paham? Wujud Allah adalah zat Allah. Bi khilafi al-qaulil awwali, berbeda menurut pendapat yang pertama, pendapat Maturidiyah. Fa inna ja'lahu sifatan zahirun, maka sungguh menjadikannya wujud sebagai sifat itu benar. Menurut konsep Maturidiyah yang tak betul. Karena menurut dia antara wujud dengan zat ini beda-beda. Wujud sifat, zat ya zat. Maka menurut konsep Maturidiyah kabutoi tak hitung wujud sebagai sifat. Ya. Wa makna wujubil wujudi lahu ta'ala alal awali. Maka berdasarkan perbedaan pendapat kuno, pemakna wujud ba Allah Ta'ala menurut pendapat Maturidiyah, anna sifatan nafsiyata allati hiya halun sabitatun lahu ta'ala. Jadi makna daripada sifat nafsiyah adalah yaitu sebuah sifat hal yang lengket pada Allah Ta'ala. Wujud adalah sebuah sifat yang namaji sifat hal, dan sifat itu lengket pada Allah Ta'ala, tetap selama-lamanya pada Allah. Wa maknahu ala tsani anna datahu ta'ala mawjudatun muhaqqaqatun fil khariji. Dan berdasarkan pemahaman dan konsep Asy'ariyah, makna wujud Allah Ta'ala atau makna daripada sifat nafsiyah yaitu maujudah. Sifat nafsiyah adalah sesuatu yang maujud, yang pasti pada kharid. Sekira-kira lau kushifa anal hijabu la ra'ainaha. Sekira-kira jikalau dibukakan daripada kita akan hijab, akan penghalang, niscaya sungguh kita melihat akannya sifat yang nafsiyah. Jadi menurut konsep Asy'ariyah, sifat nafsiyah adalah sifat yang maujud, yang pasti pada kharid. Mana pada kharid? Pada dunia nyata. Seandainya Allah buka hijab mata tanya, sungguh sifat nafsiyahnya dihdakalun. Kah? Fadatullahi ta'ala muhaqqaqatun, maka zat Allah Ta'ala itu pasti. Illa annal wujuda ghairuha, kecuali bahwa sungguh wujud itu bukannya zat alal awali. Menurut pendapat Asy'ariyah, wujud Allah yang didagalan, karena wujudnya adalah diri zat. Menurut Maturidiyah, wujud Allah hande galan, yang didagalan Allah. Andai kata buka hijab, wujud Allah tetap hande. Kah? Wahya huwa ala tsani, dan dianya zat itu dianya wujud berdasarkan pendapat yang kedua. Menurut mazhab Asy'ariyah, wujud Allah itu adalah zat Allah. Kira-kira ada pertanyaan? Yo, masalah tauhid, masalah yang rumit, bukan masalah yang gampang. Masalah tauhid ya perlu kepada fokus, konsentrasi. Jadi pikiran jo mencabung, mengawa-awa pikiran. Fokus, konsentrasi. Perkara tauhid perkara yang rumit, ya. Perkara tauhid adalah perkara mencurahkan segenap kemampuan pikiran, daya nalar untuk mendapat dan mencerna
ya semaksimal mungkin. Apabila daya nalar tidak tercurahkan, maka tauhid tidak bisa dipahami. Karena tauhid ini terfokus kepada nalar pikiran yang kuat. Ya. Tauhid tidak hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar baca-baca, tetapi lebih kepada penalaran, menganalisa dengan pikiran daya. Maksudnya tak pertama ngadain lah mulai daya. Gunakan logika daya untuk mencerna teori-teori dalam ilmu tauhid. Kau gua di bengada dengan jauh. Bunga mana? Jauh. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Allah yang Maha tahu akan kebenaran dan kepada Allah kita kembali. Yang kata pegahnya semoga ya diterima oleh Allah. Semoga yang dapegahnya oleh kitanya berdasarkan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala nepu betul, ini anggap betul pemahaman tanya. Ya. Kembali.